Baik, selamat pagi. Hari ini kita akan melanjutkan Siang, Bapak. materi, ya, selamat siang. Ternyata masih fokus ya, Novrianto. Ya, selamat siang, Pak. Oke, Selamat siang, Pak. ternyata kalian masih Iya, fokus. Ingat, hari boleh siang, tapi semangat harus tetap pagi. Merdeka? merdeka, Pak. merdeka. Oke, oke. Kita lanjutkan materi kita. Jadi minggu lalu kita sudah belajar tentang regresi. 2 minggu terakhir kita mempelajari tentang regresi. Intinya di regresi itu kita mencari saling mempengaruhi. Pada hari ini kita akan mempelajari sesuatu yang saling berhubungan. Jadi kalau pengaruh itu ada positif dan negatif, apakah penggunaan pupuk, penggunaan tenaga kerja bisa mempengaruhi peningkatan produksi, atau pada contoh minggu lalu biaya iklan dan jumlah atau musim atau suasana jenis kelamin bisa mempengaruhi penjualan kue pie. Maka hari ini kita mempelajari apakah ada hubungan. Hubungan itu kita sebut dengan korelasi. Oke, bisa dilihat di layar kalian? Bisa. Oke. Bisa, Di Pak. situ Bisa, Pak. kalian lihat, I am examining differences in the mean between groups. Jadi saya akan menguji perbedaan nilai tengah antara kelompok-kelompok between groups. Di situ kita lihat di bawahnya ada how many independence variable. Ada berapa banyak variabel bebasnya. Kalau satu, kita lihat berapa banyak grup, how many groups. Kalau lebih dari satu, ini akan kita identifikasi lagi selanjutnya. Jadi apakah grupnya hanya dua atau lebih dari dua? Oke, di sini perbedaan atau hubungan, differences or relationships. I'm examining difference between groups. Jadi kalau kita mencari perbedaan di antara tiap grup, di antara nilai tengahnya atau nilai rata-ratanya, kita pakai t-test atau analysis of variance yang beberapa minggu lalu kita sudah bahas. Jadi ada pengujian t-test itu mau satu arah, mau dua arah antara variabel tertentu terhadap variabel tertentu atau independen terhadap dependen. Setelah itu kita mencari variansinya, apakah ada perbedaan antara varians-variansnya atau tidak. Sekarang kita fokus ke ini. I am examining relationships between variable. Jadi antara variabel itu sebenarnya ada hubungan-hubungan. Contohnya, kalau di pertanian, kalau kita mau menggunakan pupuk, kita harus mencari hubungannya. Apakah di tanah tersebut kekurangan natrium, kekurangan fosfor, atau kekurangan kalium, sehingga yang kita berikan itu sesuai. Jadi di situ kita akan melihat dari dua sisi, yaitu korelasinya dan regresinya, pengaruhnya. Pupuk itu kita beri berpengaruh tidak? Jangan sampai pupuk tersebut justru tidak berpengaruh, tidak memberikan manfaat terhadap pertumbuhan tanaman atau produksi. Mari kita lihat contoh dari korelasi. Di sini ada example of correlation. Antonius Anontuan, tolong baca. Halo, Antonius. Bisa dengar saya? Halo, Antonius. Antonius ikut kuliah atau tidak? Halo, Antonius. Antonius tidak bersuara lagi. Tadi bersuara. Siapa lagi yang layarnya tidak aktif ya? Oscar Eko. Oscar Eko, halo. Masih di jalan pulang kos, Bapak. Oh, begitu. Ya, tadi baru habis kuliah, Pak. Oke. Tapi layar kamu tidak kelihatan di jalan. Layar kamu seperti di tempat yang listrik padam. Jadi saya tidak bisa memastikan kamu di mana ini. Oke.
Kenzo, coba tolong baca Kenzo. Kenzo nama aslinya siapa Kenzo? Ini pasti Canisius, kalau tidak salah. Biasa nama Kenzo itu Canisius biasanya. Jenaldi Ola, tolong baca Jenaldi. Baik, Pak. Example of correlation is there an association between? Oke. Ya, jadi ini bahasa Carbon Inggris. is Cara bacanya bukan lurus, jadi harus ada sedikit penyesuaian karena ini bahasa orang. Jadi, example of correlation. Is there an association between? Nah, kenapa saya mencoba menggunakan PowerPoint berbahasa asing, berbahasa Inggris? Karena ilmu ini dikembangkan, diciptakan, dan dikembangkan oleh orang-orang di luar Indonesia. Jadi supaya kalian juga merasakan punya pengalaman bahwa mempelajari ilmu dari sumber aslinya. Jadi statistik itu kan statis. Kita mencari sesuatu yang statis begitu dari bahasa asing, bahasa Inggris. Ilmu itu developnya di luar negeri. Indonesia ketika sudah jadi ilmu baru diterjemahkan ke dalam. Jadi ini sumber-sumbernya yang uh, lebih advance atau lebih maju. Jadi contohnya begini. Is there an association between? Apakah ada hubungan? Asosiasi itu kan hubungan. Biasa kan ada bentuk asosiasi-asosiasi kan, kumpulan-kumpulan atau kan ada hubungan. Hubungannya apa? Mungkin tujuannya sama. Organisasi itu kan intinya punya tujuan yang sama. Kumpulan orang-orang. Jadi di sini, apakah ada hubungan antara children's IQ and parents IQ? Jadi di sini, apakah ada hubungan antara IQ atau intelligence current seorang anak, IQ anak dengan IQ orang tuanya? Apakah ada hubungan degree of social trust and number of membership in voluntary association? Apakah ada hubungan antara tingkat kepercayaan sosial dan jumlah keanggotaan daripada sebuah organisasi swadaya, voluntary ya. Voluntary itu organisasi sukarela. Apakah ada hubungan antara urban growth and air quality violations? Apa pertumbuhan penduduk di sebuah daerah perkotaan dengan kualitas udara, pencemaran kualitas udara? Apakah ada hubungan GRA funding and number of publication by PhD student? Apakah ada hubungan antara pembiayaan riset dan jumlah publikasi dari seorang mahasiswa doktoral? Apakah ada jumlah number of police patrol and number of crime? Apakah ada hubungan antara jumlah polisi yang berpatroli dan jumlah kriminalitas atau angka kriminalitas? Apakah ada hubungan antara grade on exam and time on exam? Jadi waktu nilai ujian dan juga waktu ujian. Jadi di sini kita akan mencari hubungan-hubungan dari dua variabel. Contohnya di sini, grade on exam and time on exam. Jadi kalau waktu ujian, apakah berhubungan dengan nilai yang diperoleh oleh siswa sewaktu mengikuti ujian tersebut? Bagaimana, Novrianto? Apakah waktu ujian dengan nilai ujian punya pengaruh? Novrianto Lusin Fukuruas. Menurut kamu ada pengaruh? Ya Pak, Kenapa ada pengaruh? Pengaruhnya seperti apa, Novrianto? pengaruhnya karena nih pemikiran seorang anak berbeda dengan
orang tua, Pak. Oke. Berarti kamu jawab yang pertama ini, children's IQ and parents IQ. Yang saya tanya tadi, waktu ujian Ya, Pak. dengan hasil dari ujian atau tingkatan nilai dari ujian grade on exam. Menurut kamu Ya, ada Pak. hubungan tidak? Ada tidak hubungannya? Halo? Ada yang bisa kasih pendapat? Ya, Pak. Ada yang bisa kasih pendapat? Ada, Pak. Apa? Silakan, coba. Sirilus. Sirilus, silakan Sirilus. Waktu ujian bisa berpengaruh terhadap nilai mahasiswa, Pak, karena semakin lama waktu yang diperlukan berarti maka nilainya yang diperoleh akan lebih bagus, Pak, dibanding waktu yang singkat. Oke. Lain. Ada lagi yang punya pendapat lain? Bukan ini. Bilang ah. Mesti lo pertanyaan harus kita cari. Oke, masih mencari jawaban. Perbedaan apa ini? Oke, jadi tadi yang dicontohkan oleh teman kalian Sirilus bisa kita terima ya. Kalau waktu semakin lama berarti kan tidak dibawa tekanan, tidak terburu waktu sehingga bisa fokus mengerjakan dengan lebih rileks atau santai. Karena sesuai teori psikologi, kalau kita mengerjakan sesuatu dengan senang, dengan rileks, hasilnya akan lebih baik. Kita dapat mengoptimalkan memori kita, andai analisis kita bisa lebih meningkat. Oke. Korelasi atau correlation. Correlation coefficient adalah indeks statistik, statistical index of the degree to which what two variables are associated or related. Jadi indeks korelasi itu menentukan seberapa tinggi the degree atau seberapa tingkatan dari dua variabel itu terhubung, semakin erat atau semakin renggang. Contohnya kalian ada pasti punya teman yang close friend atau teman dekat, ada teman yang hanya sekedar teman ya, karena kebetulan satu kelas, kebetulan sama-sama dari satu daerah atau teman kos saja, tapi tidak dekat. Apakah ada pengalaman seperti itu? Brigita Eno, ada pengalaman seperti itu? Ada teman dekat atau tidak? Punya teman dekat atau tidak? Halo Brigita Eno, bisa dengar saya? Contoh langsung. Agustina Peul, bisa dengar saya? Bisa, Pak. Agustina punya pengalaman, punya teman dekat atau tidak? Punya, Pak. Punya, oke. Saya tanya teman ya, jangan berpikir ke tempat lain dulu. Oke, Kenzo langsung tertawa. Pasti punya pengalaman itu. Kenzo ada teman dekat atau teman rapat? Ada, Bapak. Ada, oke. Oke, di situ lihat di poin yang kedua, we can determine whether one variable is related to another by seeing whether scores on the two variables covary, whether they vary together. Jadi kita dapat menentukan apakah variabel salah satu variabel itu terkait, related ke variabel yang lain dengan melihat apakah angkanya, scores dari dua variabel itu covary. Covary itu saling berkaitan. Whether they vary together, dengan keberagamannya atau apa yang berbeda, kebersamaannya dari perbedaan. Ada dua, ada satu lagi namanya scatter plot. Scatter plot itu sebaran, titik-titik sebaran,
The relationship between any two variables can be portrayed graphical on x and y axis. Jadi hubungan antara dua variabel dapat digambarkan atau dipotret itu digambarkan secara grafis dengan hubungan antara grafik X dan grafik Y apa? Apa X dan Y itu apa namanya? Kurva. Ya, sudut, bukan sudut, aksis. Aksis itu sumbu X dan sumbu Y. Ya, biasa kalau gambar grafik kan ada yang vertikal itu apa, yang horizontal itu apa. Setiap subjek mempunyai subscribe 1 dan Y subscribe 1. Jadi ketika skornya untuk setiap sampel, untuk seluruh sampel itu sudah diplot, ditentukan, hasilnya disebut dengan scatter plot. Sebaran. Nah, kalian lihat di sini. Kalau yang vertikal ini disebut apa, yang horizontal ini disebut sumbu apa? Ada yang tahu? Orlian CF Manu? Biasa kalau sumbu vertikal ini disimbolkan dengan huruf apa dan sumbu horizontal ini disimbolkan dengan huruf apa? Halo Orlince F Manu. Bisa dengar saya? Saya, Pak. Oke, silakan Crescensiani. Kalau yang vertikal itu disimbol dengan huruf Y, sedangkan Oke. yang horizontal disimbol dengan huruf X. Oke, biasanya kesepakatannya yang vertikal ini huruf Y, yang horizontal ini huruf X. Jadi kalian lihat titik ini itu hubungan antara X dengan Y. Jadi di sini ada hubungan antara X. Nanti nilainya di sini berapa, nilainya di sini. Di sini juga ada hubungan, seterusnya di sini. Terus nanti kita cari ini biasanya untuk menghubungkan nilai rata-ratanya. Jadi sebaran, makanya disebut scatter plot. Arah dari relationship. Jadi arah dari hubungan itu variables can be positively or negatively. Positively correlation, a value of one variable increase, value of other variable increase. Negative correlation, a value of one variable increase, value of other variable decrease. Jadi arah dari hubungan itu, kalau satu variabel, misalnya variabel Y ini meningkat, berarti variabel X juga meningkat ke kanan. Jadi kalau Y ini meningkat ke atas, kalau X ini meningkat ke arah kanan. Jadi kalau pertambahan pupuk juga hubungannya dengan peningkatan apa? Peningkatan pertumbuhan begitu, atau peningkatan hasil. Jadi itu, misalnya kalian berteman dengan teman yang baik, dia ajak, ayo kita belajar, ayo kita kerja kelompok dan lain. Jadi sambil kalian menambah teman, prestasi kalian juga meningkat. Itu artinya hubungan kalian itu positif korelasinya, hubungan yang bernilai positif. Ada juga negative correlation atau hubungan yang bernilai negatif. Ada yang bisa kasih contoh dalam hubungan pertemanan, hubungan yang negatif? Ada yang bisa berikan contoh? Nikolau, halo Nikolau, bisa dengar saya? Saya, Pak. Oke, silakan Marciana Kolo. Baik, contoh hubungan teman yang negatif itu saat teman suka menjatuhkan sesama temannya. Terus yang kedua, teman hanya datang saat butuh. Terus teman yang penuh drama. Misalnya sering membawa konflik gosip atau masalah yang bikin kita capek secara emosional. Oke. Ini based on true event, based on true story, pengalaman pribadi. Oke, tapi contoh itu sudah bisa mewakili hubungan atau korelasi yang negatif. Jadi dampak yang dihasilkan itu yaitu one value of variable increase, satunya meningkat, one value of other variable decrease, yang satunya menurun. Jadi kalau dalam pertemanan yaitu tadi yang disebutkan oleh teman kalian, mungkin pertemanan yang buruk bawa masalah. Setiap orang kan punya beban hidup. Maksudnya mau curhat tapi
dampaknya adalah yang lain jadi kepikiran. Atau setiap ada dia, yang terjadi bukan hal yang positif, bukan diskusi, bukan belajar, tapi justru bercanda, akhirnya tidak belajar. Itu contoh dari negative correlation yang mungkin kalian sehari-hari bisa temukan di sekeliling pengalaman kalian. Oke, ini contohnya kalian lihat. Ini kalau R di atas kan 0,85. Kalau ada tanda titik di depan angka 85, ini artinya di depannya ada 0. 0,85 ini positif. Artinya apa? Lihat, dia meningkat kan? Dari kiri bawah, sudut kiri bawah ke kanan atas. Naik terus. Berarti korelasinya positif 0,85. Artinya 85% meningkat. Sedangkan kalian lihat di grafik di bawah, itu korelasinya didahului dengan tanda negatif, min. Artinya apa? Yang sebenarnya awalnya sebelum kita tambah variabel apapun ini di sini, pertamanya sudah tinggi, tapi begitu kita semakin kita tambah ke arah kanan, justru nilainya berkurang. Jadi X-nya bertambah, tapi nilai Y-nya berkurang sampai terakhir 0. Berbeda dengan yang di atas, semakin kita tambah variabel X, nilai Y yang dari tadi mungkin cuma 1, di sini bisa naik sampai berapa? Mungkin 7, 10 di sini. Itu secara grafik atau scatter plot ini kita bisa menggambarkan korelasi yang positif atau korelasi yang negatif. Nah, di sini setelah kita mengetahui korelasi itu positif atau negatif, kita mengukur lagi kekuatan hubungan, the magnitude. Jadi seberapa kuat magnitude. Magnitude ini biasa dipakai kalau gempa bumi. Gempa bumi kan biasa ada magnitude-nya, ada yang sekian skala Richter sampai yang 7 berapa? 6 atau 7 skala Richter itu yang biasa sampai gedung rubuh dan lain-lain. Kalau 1, 2, 3 itu biasanya hanya goyang-goyang saja. Tapi kalau sudah di atas keting 4, 3, 4, 5, 6 itu biasanya dampaknya cukup fatal, bisa ada gedung yang rubuh, pohon tumbang dan sebagainya. Jadi kekuatan dari hubungan dari magnitude besaran dari korelasi itu mengindikasikan yang pertama, indicated by its numeral value. Jadi disimbolkan dengan angka numerik. Coba kalian lihat di sini ada 0,85, ada minus 0,94 itu numerical value-nya. Ignoring the sign. Ya, jadi dia hanya kita mengignoring atau mengabaikan dulu sign apakah positif atau negatif. Yang kita lihat besarannya saja dulu. 0,94 dan 0,85. Setelah itu apa? Expressing the strength of linear relationship between variable. Jadi mengekspresikan kekuatan dari hubungan linear antara variabel-variabel. Coba kita lihat gambarnya. Di sini R1 atau korelasinya 1, sempurna. Ini perfect correlation dan positif. Kita jangan bahas dulu sign-nya, kita bahas dulu magnitude-nya. Jadi lihat, angkanya tidak terlalu menyebar jauh kan, lihat. Dia sepanjang di garis yang sama. Dan ini positif, korelasinya sangat kuat dan positif di sini. Di sini kalian lihat lagi. Oh, untuk 4 gambar ini semua positif ya. Di sini 0,42. Jadi kalau 0,42 lihat, masih menyebar. 0,85. Sebarannya tidak terlalu jauh kan, sebarannya cukup dekat dengan nilai tengahnya. Tapi kalau lihat 0,17 berarti kecil sekali korelasinya. Ini sebarannya jauh sekali. Jadi semakin dia dekat dengan nilai rata-ratanya atau nilai tengahnya, linear artinya, berarti semakin kuat. Jadi kalian lihat ini kan di sepanjang nilai tengah, berarti korelasinya kuat sekali dan berada di dekat dengan nilai rata-rata, berarti perfect correlation 1. Ini sudah agak masih kuat, tapi tidak terlalu kuat. Jadi levelnya itu sekitar 0,85 atau 85%. Jadi lihat kalian lihat sebarannya dari garis linearnya ini tidak terlalu jauh. Ini 0,42 cukup jauh. Sedangkan ini kecil sekali 0,17. Jadi 17%. Lihat ada yang sampai di hampir menyentuh atas 1 sampai di bawah sekali. Jadi gapnya jauh sekali. Sekarang kita lihat ada namanya Pearson correlation coefficient atau koefisien korelasi Pearson. Jadi ada banyak jenis hubungan atau correlation koefisiennya, tapi yang paling banyak digunakan, the most commonly used of measure correlation is the Pearson correlation coefficient atau R. Jadi Pearson itu range-nya atau jaraknya itu dari -1 sampai +1.
Sign indicate the direction. Jadi tanda negatif atau tanda positif ini mengindikasikan arahnya. Kalau tadi positif naik, kalau negatif turun. Atau kiri kanan, terserah. Nanti kita lihat. The numerical value indicates the strength. Jadi angka satu dan satu ini atau 0, berapa itu mengindikasikan kekuatan. Perfect correlation itu -1 atau +1. Jadi lihat, kalau -1 berarti korelasinya negatif yang sangat sempurna, sedangkan 1 itu artinya korelasinya positif yang sangat sempurna. Kalau tidak ada korelasi, berarti 0, berarti tidak ada hubungan sama sekali. A correlation of 0 indicates the value of are not linearly related. Jadi korelasi 0 itu mengindikasikan nilai itu tidak terkait secara linear. Bagaimanapun, however, it is possible they are related in curvilinear fashion. Jadi tapi mungkin saja punya hubungan tapi bukan yang linear. Bisa saja curve. Curve itu apa? Agak melingkar, kayak huruf S begitu. Nanti kita lihat lagi. Jadi standardized relationship. Jadi bagaimana mengstandarisasi hubungan. The person error atau the person correlation can be took of as a standardized measure of the association between two variables. Jadi korelasi person ini dapat dipertimbangkan sebagai sebuah bentuk standarisasi dari ukuran dari hubungan antara dua variabel. That is, a correlation between two variables equal to notch 64. Itu notch ini artinya 0,64. Notch itu berarti di depannya itu ada 0. Is the same strength of relationship as the correlation of notch 64 for two entirely different variables. Jadi ada korelasi antara dua variabel yang sama dengan 0,64, itu sama kekuatannya dengan hubungan atau korelasi dari keseluruhan dua variabel yang berbeda. The metric by which the Gauge association is a standard metric. Also, it turns out that correlation can be true of as a relationship between two variables that have first been standardized convert to z-scores. Jadi kita lihat di sini ada rumusnya. R atau correlation itu sama dengan jumlah dari nilai Z dari variabel X dan nilai Z dari variabel Y dibagi total sampel atau total populasi dikurangi 1. Oke, yang berikut. Correlation represent a linear relationship. Korelasi sebagai lambang atau menampilkan hubungan yang linear. Correlation involves a linear relationship. Linear di sini bermakna graph itu hanya terdiri dari dua variabel dan di sini ada korelasi. Kita dapat garisnya yang line, bentuknya line. Kalian ini kan garis. Line itu artinya garis, linear. Jadi di sini menghubungkan dua variabel, y dan x atau y dan x. Correlation tells you how much two variables are linearly related, not necessarily how much they are related in general. Jadi di sini kita membatasi pada dua variabel yang berhubungan secara linear. Mungkin di kenyataannya hubungannya tidak linear, tapi kita pakai asumsi untuk sementara supaya gampang di present, di portrait, ditampilkan secara linear. There are some cases that two variables may have a strong or even perfect relationship, yet the relationship is not unlinear. In the case, correlation coefficient might be 0. Jadi contohnya begini. Nah ini, efficiency of performance, efisiensi tampilan dan moderate arousal level. Jadi di sini hipotesisnya ada hubungan antara efisiensi dan arousal. Apa itu arousal? Jadi arousal itu the action of fact arousing being aroused. Jadi contohnya passion, hasrat. Jadi semangat belajar kalian kan, mungkin semangat belajar kalian bisa saja tinggi, bisa saja rendah, tergantung. Mungkin karena hujan, mungkin karena mau ketemu kawan, bisa saja. Tapi
tidak bisa kita linearkan. Atau contohnya kurva produksi, semakin banyak kita tambah pupuk, apakah produksi semakin meningkat? Pada titik tertentu produksinya bisa saja menurun karena pupuk itu harus sesuai dosis. Kalau kita berikan terus-menerus, kita maksudnya tambah terus, alhasil bukan produksinya yang meningkat, tapi justru tanamannya mati. Atau contoh kalian kalau haus atau lapar makan, gelas pertama atau piring pertama kalian puas. Piring kedua kadang-kadang sudah tidak bisa ditampung lagi. Piring ketiga, bila dipaksakan, bukan lagi kepuasan atau kenyang yang menyenangkan, tapi justru menimbulkan rasa sakit. Pernah sakit karena kekenyangan? Nah, Pernah, oke. Jadi pesannya sebentar malam kalau pergi pesta, ukur-ukur. Jangan berlebihan, segala sesuatu yang berlebihan itu tidak baik. Atau bagaimana, Nikolau? Tipis-tipis saja ya. Secukupnya. Iya, Kalau Pak. ya betul. Kalau yang berlebihan itu tidak baik. Jadi cukup. Punya pacar juga satu saja. Jangan lebih. Nanti susah. Bikin susah diri. Oke. Atau masih dalam tahap koleksi? Mau seleksi? Oke, itu Seleksi, Pak. awal seleksi. Oke. Dia Nikolaus sedang membentuk panitia seleksi calon mama dari Nona atau Nyong ini saya juga. Oke, itu bercanda saja ya. Jadi kalian masih mahasiswa, kita manfaatkan waktu sebaik-baiknya untuk belajar, menimba ilmu sehingga ke depan kalian bisa mendapatkan pekerjaan sesuai impian. Oke. Kita break dulu. Nanti saya bagikan link untuk kita lanjut lagi ya. Ya, Pak.